Hai, saya Andre dan hari ini mau ngasih rekomendasi saham yang rutin bagi-bagi dividen. Buat kamu yang belum tahu, terdapat dua keuntungan ketika kita berinvestasi di saham. Yang pertama adalah capital gain, dan yang kedua adalah dividen. Capital gain merupakan peningkatan nilai di mana kita membeli suatu saham dengan harga yang rendah dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Sedangkan dividen merupakan proses pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para investor mereka. Dan pada hari ini saya akan fokus di mana investor dari sebuah saham bisa mendapatkan dividen secara rutin setiap tahunnya. Bahkan setiap tahunnya kita bisa mendapatkan 2 kali dividen. Video ini saya buat karena nantinya saya ingin pensiun dengan menggunakan dividen dari semua investasi saham saya. Nantinya video ini akan saya bagi menjadi 2 bagian ya teman-teman. Bagian yang pertama adalah perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen yang besar, dan yang kedua adalah bagaimana caranya kita menghitung dividen yang diperlukan agar nantinya kita bisa pensiun dengan nyaman. Jadi ada beberapa parameter utama yang saya gunakan untuk mencari perusahaan yang rutin bagi-bagi dividen. Yang pertama adalah dividen yield. Dan yang kedua adalah perusahaan ini rutin bagi dividen setiap tahunnya. Karena kan tadi saya bilang saya ingin pensiun nanti dengan menggunakan dividen yang dibagikan oleh setiap perusahaan tempat saya membeli sahamnya. Nah, yang pertama tadi kan parameternya adalah dividen yield. Jadi dividen yield ini adalah besarnya pembagian keuntungan dari sebuah perusahaan. Jadi mirip banget dengan bunga di deposito. Semakin besar dividen yield dari suatu perusahaan, maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh oleh investor. Sebagai contoh nih, misalkan dividen yield-nya adalah 10%. Artinya dari 100% modal kita, setiap tahunnya kita akan memperoleh pembagian keuntungan sebesar 10% dari modal tersebut. Jadi kalau kita naruh 100 juta, kita akan mendapatkan 10 juta setiap tahun. Kalau kita naruh 1 miliar, kita akan mendapatkan 100 juta setiap tahunnya. Nah, itu adalah arti dari dividen yield. Jadi semakin besar dividen yield, semakin besar pula keuntungan yang diperoleh oleh investor. Dan parameter yang tidak kalah pentingnya adalah dividen yield tersebut harus selalu besar dan selalu dibagikan setiap tahun. Jadi percuma nih, saya tahun ini dapat besar, tahun besok nggak dapat, tahun besoknya lagi dapat kecil, atau tahun besoknya lagi nggak dapat. Nah, saya pengen dividen yield-nya itu besar dan konsisten bagi-bagi dividen setiap tahunnya. Jadi pada hari ini saya akan ngasih 5 rekomendasi saham yang dividennya lebih tinggi daripada deposito. Ini cocok banget untuk investasi jangka panjang dengan tempo lebih dari 5 tahun. Dan sebelum kita mulai pembahasannya, kamu yang belum subscribe boleh klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan informasi dari channel ini. Saham yang pertama adalah DMAS yang merupakan kode emiten dari PT Pura Delta Lestari Tbk. Perusahaan ini berbasis di Indonesia dan bergerak dalam bidang pengembangan kawasan industri yang didukung oleh pembangunan perumahan dan komersial. Jadi ada rumahnya, ada komersialnya, dan ada kawasan industri tempat untuk bekerja. Tempat tinggal, tempat bermain, dan tempat untuk bekerja. Nah, itu udah lengkap banget ya teman-teman. Nama kawasannya itu adalah Delta Mas yang terletak di timur dari kota Jakarta. Nah, nampaknya model bisnis ini sangatlah berhasil karena setiap tahunnya DMAS ini rutin bagi-bagi dividen. Hal ini juga didukung oleh data yang saya peroleh dari RTI Bisnis yang menunjukkan bahwa earning per share dari DMAS ini selalu meningkat dari tahun ke tahun, bahkan di tengah ekonomi sulit di tahun 2020 kemarin. Dan update per tahun 2021 ini, DMAS bisa membagikan dividen sebesar Rp31,5 atau setara dengan 16,9% rata-rata harga sahamnya di tahun 2021 ini, yang kisaran harganya adalah Rp192. Jadi, ibaratnya kalau kamu nabung di deposito, kamu mendapatkan bunga sebesar 16,9%. Nah, itu tinggi banget teman-teman. Deposito mana sih yang bisa ngasih bunga setinggi itu sekarang? Nah, bahkan teman-teman, average net profit margin selama 5 tahun terakhir dari DMAS ini mencapai 49,32% dan menjadikannya salah satu perusahaan yang paling profit di Bursa Efek Indonesia saat ini. Oleh karena itu, buat kalian yang ingin pensiun dari dividen, wajib untuk mempertimbangkan DMAS masuk ke portofolio investasi saham kalian. Perusahaan yang kedua adalah Hexa yang merupakan kode emiten dari PT Hensindo Adi Perkasa Tbk. Ruang lingkup dari perusahaan ini adalah perdagangan dan penyewaan alat berat serta layanan purna jual. Terdapat beberapa merek alat berat dan suku cadang yang didistribusikan oleh Hexa ini. Di antaranya adalah Hitachi, John Deere,
Krupp, dan Bell. Jadi itu adalah 4 merek yang cukup besar di dunia ya teman-teman. Dan di tahun 2021 ini, Hexa membagikan dividen sebesar Rp546,15 atau setara dengan 15,34% rata-rata harga sahamnya diperjualbelikan, jauh lebih tinggi daripada bunga deposito. Perusahaan yang ketiga adalah DLTA yang merupakan kode emiten dari PT Delta Jakarta Tbk. Delta Jakarta ini adalah produsen dari Bill Pilsener dan Stutbier di bawah merek dagang Anker, Carlsberg, San Miguel, San Minlight, dan Kuda Putih, teman-teman. Bahkan perusahaan Delta Jakarta ini juga memproduksi dan mendistribusikan minuman non-alkohol dengan merek dagang Sodaku. Jadi, dia memproduksi minuman beralkohol dan non-alkohol ya, teman-teman. Nah, yang mengejutkannya lagi, Pemda DKI, kamu tahu kan Pemda DKI, itu memegang lebih dari 2 juta lot saham DLTA dengan porsi kepemilikan sebanyak 26,25%. Jadi secara rutin nih, Pemda DKI itu mendapatkan pembagian keuntungan dari DLTA. Jadi Pemda DKI yang segede itu aja, itu pegang saham DLTA kayak gitu ya, apalagi kita kayak gitu. Nah, di tahun 2021 ini DLTA membagikan dividen tunai sebesar Rp390 atau 10,26% dari rata-rata harga sahamnya, jauh lebih tinggi daripada bunga deposito. Perusahaan yang keempat adalah ADMF yang merupakan kode emiten dari PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Nah, sebagian besar saham ADMF ini dipegang oleh Bank Danamon dengan porsi kepemilikan mencapai 92%, teman-teman. Dan perusahaan ini utamanya bergerak dalam bidang penyediaan pembiayaan kendaraan bermotor seperti motor dan mobil. Atau kita sering sebut lah ya dengan perusahaan leasing, jadi leasing motor dan leasing mobil. Nah, ADMF ini secara rutin membagikan dividen yang sangat tinggi bagi para investornya. Biasanya sih sekitar 10 sampai dengan 15%, tapi rupanya kinerja perusahaan leasing ini juga terpengaruh di ekonomi 2020 kemarin. Akhirnya, ADMF hanya membagikan dividen sebesar Rp513 atau setara dengan 6,6%. Walaupun begitu tetap lebih tinggi lah ya daripada bunga deposito. Bahkan di tahun 2020 kemarin, atau tahun 2019 ya, itu linknya saya taruh di sini, di mana saya mendapatkan dividen dari ADMF sebesar belasan juta rupiah. Nah, buat kamu yang tertarik, langsung aja cek videonya. Kemudian perusahaan yang kelima adalah BSSR yang merupakan kode emiten dari PT Baramulti Sukses Sarana Tbk yang merupakan produsen batu bara yang lokasi utamanya adalah di Pulau Kalimantan. Nah, jadi Pulau Kalimantan ini itu merupakan salah satu produsen batu bara yang paling terkenal di dunia, teman-teman. Di sampingnya itu ada Sumatera. Jadi ada 2 pulau nih yang memproduksi batu bara secara rutin. Dan pada tahun 2021 ini BSSR membagikan dividen sebesar Rp222,77 atau 13,71% dari rata-rata harga saham yang diperjualbelikan dengan harga Rp1.625. Nah, ini adalah saham BSSR yang wajib juga kita koleksi untuk masuk ke dalam portofolio investasi kita agar nantinya kita bisa pensiun dari dividen saham. Nah, itulah dia 5 saham yang rutin bagi-bagi dividen setiap tahunnya dan wajib banget kamu pertimbangkan untuk masuk dalam portofolio investasi kamu. Dan kalau kamu ada rekomendasi saham-saham lain yang cocok untuk dipegang jangka panjang, entah karena capital gain-nya yang besar, atau mungkin dividen yield-nya yang tinggi, boleh tuliskan di kolom komentar untuk kita sama-sama saling sharing, saling diskusi, dan saling belajar, agar kita semua bisa mencapai tujuan keuangan kita di masa depan. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Dan kalau kamu suka dengan konten kayak gini, boleh kasih like untuk mendukung channel ini berkembang. Kamu juga boleh share video ini kepada teman-temanmu yang ingin menjadi investor saham jangka panjang. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!